kami Tuhan. Baharui sikap kami Tuhan. Sikap tentang pekerjaan, sikap tentang pelayanan, sikap tentang rumah tangga dan semuanya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan setiap ibadah petang di tangan Kau Tuhan. Roh Kudus terus berkarya di dalam hati kami Tuhan. Terus berkarya, terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua di tangan Kau, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin, amin, shalom. Welcome to church everyone, welcome to church ya. So kita akan teruskan belajar tentang pelayanan. Sebenarnya pelayanan kalau kita memahami ya, ia berbicara tentang yang bisa buka slide ya. Sebenarnya pelayanan sebenarnya akan sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh pemikiran kita, sikap kita. Kalau kita berbicara tentang sikap, sebenarnya tentang pemikiran. Yes, our mental facility ya. Ini kalau kita tidak membarui mentalitas kita, kita tak akan bisa berubah, bahkan bisa maju. Ini sangat nyata sebenarnya untuk setiap kita, bukan untuk Anda saja, tapi untuk saya juga, kami juga sebagai pemimpin. Karena biasa kalau kita melihat mengapa seseorang umat Tuhan tidak bisa maju, sebenarnya berbicara tentang apa? Mentalitas, sikap. Ya, so kita minta anugerah Tuhan. Dan saya berharap Anda waktu firman disampaikan, Anda berjiwa besar ya, bisa menerima, karena ini sangat penting. Siapa di sini mau terobosan dalam hidup Anda? Siapa mau? Angkat tangan. Siapa mau terobosan ekonomi? Angkat tangan. Siapa mau terobosan hubungan? Ya. So karena sikap pemikiran kita akan mempengaruhi ya. Ya, so okay, next. We are called to serve God. Kita dipanggil untuk melayani ya. Okay, next. Everyone is called to serve God ya. Setiap Anda dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan. So bagi jiran kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Bagi jiran kamu dipanggil untuk melayani Tuhan ya. Kamu dipanggil. Setiap kita dipanggil sebenarnya. Bukan setakat pemimpin atau pelayan CSC team, tapi setiap kita dipanggil. Dan kita perlu memahami satu hal ya, pelayanan yang berbicara tentang sebuah apa? Sebuah maraton. Next. Ministry is a marathon, not a sprint. Artinya pelayanan adalah maraton, larian maraton, bukan lari cepat. Bukan betapa cepat, bukan berbicara tentang karunia dan sebagainya, talenta dan sebagainya, kebijaksanaan sebagainya. Tapi ia berbicara tentang maraton, it's a long term, ya. So saya terus saja. Confidence. Kalau Anda mau confidence, yaitu kepercayaan diri dan berani, Anda perlu melatih setiap hari sebenarnya. Anda perlu melatih. Karena ini mental tak akan terus berubah tanpa Anda mau latihan. Kalau Anda mau berdisiplin, ya, Anda harus melakukan setiap hari. Apakah membaca firman, apakah berdoa. Kalau Anda mau konsistensi, ya, kalau Anda mau berkembang dan maju, Anda harus melakukan setiap hari, ya. How do you improve, maju? Anda harus konsistensi. Kalau itu tidak menjadi kebiasaan, kita tak akan bisa berubah. Dan memang banyak umat Tuhan tak bisa berubah pemikiran, pandangan tentang diri, tentang pekerjaan, tentang pelayanan. Kenapa? Kerana belum diubah. Dan ini perlu, ya, we need to change, ya, ya. Pastor, pemimpin tak bisa mengubah Anda. Anda harus partnership dengan Roh Kudus, ya. So di sini apakah dan satu hal yang terus tentang pelayanannya. So kerana kita bulan ini berbicara tentang pelayanan, ya, kita dipanggil untuk melayani, ya. Pelayanan juga ada tentang apa? Peperangan rohani. Masih ingat minggu lalu kita ada satu games ya, yaitu kapal perang. Kapal perang. So kalau kita bisa belajar sebenarnya, kalau kita meneliti, ya, hidupnya kita perlu meneliti. Ini seperti game saja, tapi
Sebenarnya ini berbicara tentang fokus. Kalau anda bisa lihat berapa orang sangat fokus. Mereka ikut perintah. Ya. Kalau berperang, mereka memberi instruksi kepada setiap anggotanya. Dan kalau satu anggota tidak menerima, tidak alert, tidak berjaga-jaga, mereka akan diperangi, tewas, gagal dan sebagainya. So ini sebenarnya kita perlu tahu. Ini satu peperang rohani sebenarnya. Dan mari kita tahu juga next bahwa Matius saya baca saja karena ini sudah beberapa kali saya bersharing ya. Tuhan mau kita pilih pintu yang sesat. Masuklah berarti Tuhan kata masuk ya. Pilihlah pintu yang sesat ya. Karena lebarnya pintu yang luas dan jalan yang menuju ke kebinasan. Banyak orang, kebanyakan orang. Karena ini bukan hati Tuhan, tapi karena pilihan kita. Kalau kita tidak fokus, Anda akan seperti banyak orang. Ya. Ya. So di sini satu versi bahasa Inggris firman katakan, don't look for shortcut. Ya. Don't look for shortcut or easy going formula for a successful life. Memang tak ada sebenarnya. Kan hidup harus ada step by step. Sebenarnya tak ada shortcut sebenarnya. Kalau Anda mau bertumbuh dewasa dalam iman, there's no shortcut. Baca firman harus konsisten, belajar berdoa harus konsisten. Berpuasa sebenarnya Tuhan perintahkan kita berpuasa sebenarnya setiap kita ya. Ya. So ini sangat penting untuk setiap kita. So di sini ada lagi satu versi menyatakan ya. So okay. So artinya apa? Don't look for shortcut. Artinya next. Ya, jangan mencari jalan pintas. Karena tak ada rumus yang mudah, ya, untuk kita berhasil dan beruntung. Tak ada, memang tak ada, ya. So kita perlu tahu. So mari kita pilih dengan bijak, pilih dengan tepat, ya. Waktu Anda membuat keputusan dalam hidup, pekerjaan, pasangan hidup, pelayanan, mari pilih dengan tepat, ya. Ya. So next. Setiap kita dipanggil untuk melayani. Ingat, setiap orang, everyone naturally. Tapi bergantung kepada respon Anda. Siapa di sini sudah bersedia untuk berjumpa Tuhan? Artinya mau balik ke surga. Ready? Siapa ready? Angkat tangan. Surga tak ada tangisan, tak ada pergumulan. Mengapa tak mau pergi? You should be very happy to go. Sebenarnya, kalau Anda siap, untuk orang yang ready, orang yang siap sebenarnya. Tapi kalau Anda kurang rela, karena satu kali kami berjumpa dengan seorang kawan ya, beliau juga melayani Tuhan. Dia sudah sekian umur. Sepertinya dia mau melayani lagi. Dia mau menghidup lagi. Memang dia memang hati untuk jiwa-jiwa. Tapi mengapa kalau kita bisa memahami mengapa belum bersedia bertemu dengan Tuhan sebenarnya? Because Roh Kudus akan berbicara bahwa mungkin kamu belum ready untuk bertemu dengan Tuhan. Karena waktu Anda meninggal, ya harap ya kita harus, sebab umat Tuhan kita harus bisa berbicara tentang apa? Kematian. Kalau waktu Anda meninggal, inilah hari di mana Tuhan akan melihat semua hidup Anda. Melihat semua hidup Anda. Bagaimana Anda hidup? Apakah Tuhan terima engkau atau tidak? This one you have to be responsible, ya. So ini sangat penting ya untuk setiap kita. So kita perlu tahu bahwa kita dipanggil melayani. Hidup ini peperangan, hidup ini satu maraton. Next. Dan kerinduan Tuhan ialah supaya Anda menjadi laskar Kristus. Bukan ini okay, next. Ini laskar Romawi di mana mereka tahu berperang. Tapi ini bukan berbicara tentang peperangan fisik, tapi peperangan rohani. Ya. Next.
Kita dipanggil menjadi laskar Kristus. Tuhan mau kita tuntaskan pekerjaan Tuhan waktu di bumi. Mengapa Anda belum bersedia? Maybe Anda belum tuntas melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, karena kita semua bertanggung jawab. Kalau kita bisa melihat bahwa banyak orang akan menuju kebinasaan. Ini statistik. Banyak orang. So kalau artinya bahwa ini bukan senang, tapi dengan kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan sungguh-sungguhan Tuhan, Anda bisa sebenarnya. Percaya tak? Anda bisa. Ya, Anda bisa melakukan, Anda bisa tuntaskan pekerjaan Tuhan. Bahkan Anda bisa menerima upah dari Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan bahwa kamu hamba yang benar setia. So ini So Tuhan mau sebenarnya next. Kerana Tuhan Anda menjadi laskar Kristus, yaitu menjadi taat dan setia kepada komandannya. Ya. So di sini firman berkata, so mungkin kita baca bersama 2-3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri tentang soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. So di sini kalau kita lihat yang ayat 3, ikutlah berarti Anda mesti bersedia, mesti bersedia menderita. So kalau Anda hidup happy dan tidak rela, so sebenarnya ini sangat, Anda akan sangat susah melewati banyak badai. Ya, so Tuhan mau kita apa? Supaya jadi seorang prajurit yang berjuang. So di sini Tuhan mau kita hidup fokus. Kalau kita berperang, ya, kita takkan. Waktu contohnya ada laskar lah. Contohnya ada laskar di Malaysia atau di Indonesia. Waktu Anda berperang, apakah Anda tanya tentang, kamu sudah cukup makan? Kamu akan tanya, bagaimana istri kamu, bagaimana pacar kamu? Berperang, ini berbicara tentang hidup dan mati. Anda tak akan tanya, kamu bertemu dengan musuh, kamu akan berperang. Make sure kamu apa? Kamu hidup. Kamu tak akan. So itu sebab kalau kita melihat Tuhan mau apa? Bahwa Anda hidup fokus. Pekerjaan perlu. Menjaga keluarga perlu. Berrezeki perlu. Tapi ini berbicara tentang fokus. Kalau semua itu dilakukan atau Anda sedang belajar, perlu. Tapi semua ini Anda harus tahu prioritas. Di mana semua itu tujuannya untuk melayani Tuhan. Bahkan memuridkan jiwa-jiwa. Semua ini, apakah nanti Anda berkeluarga dan sebagainya, semua menuju kepada kerajaan Allah sebenarnya. So you must endure hardship. You must endure. Ya. So next, kerinduan Tuhan ya kita menjadi berlari maraton. Next. So Anda harus memiliki pola pikir tentang jangka masa panjang, ya. Ya. So mungkin kita baca bersama 2-3. Seorang olahraga hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan olahraga. So Anda hanya bisa menang kalau Anda mengikuti peraturan. Ya. So satu versi menyatakan, an athlete who refuse to play by the rules will never get anywhere. Sangat tegas sebenarnya. Artinya seorang olahraga kalau menolak bermain sesuai aturan, tidak akan pernah mencapai apa-apa. Anda tak akan bisa berhasil. Mungkin Anda kaya raya, mungkin Anda mempunyai serba ada, bahkan rumah tangga yang berbahagia. Tapi Tuhan tanya, apakah Anda bermain ikut aturan? Kan Tuhan melihat, menanti tentang firman Tuhan hidup kita, setiap kita. So saya mau tanya saja, kalau kita berlari, ya, berlari dia cepat atau gunakan next.
Berlari cepat atau ini superbike cepat? Yang mana lebih cepat? Hah? Ini cepat. Kalau tentang maraton, kalau kita pandu ini boleh? Langgar peraturan. Memang paling cepat, tapi langgar peraturan. So kita harus sadar ya. So ya, memang kamu sampai destinasi paling cepat, tapi langgar peraturan. Maksud disqualify. So kita harus tahu ya, kalau hidup kita apakah kita, karena kalau kita tidak merefleksi tentang hidup ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan sebagainya, kalau kita tidak mempedulikan tentang kerajaan pelayanan Tuhan, it's very sad. Nanti akan sangat sedih ya. Ya, so ini sangat penting kerajaan Tuhan ialah bahwa kita mempunyai pola pikir tentang kerajaan Allah. It's a long term. Karena hidup kekal itu akan diputuskan Tuhan Yesus nanti. Mengapa? Ada orang sangat takut dipanggil Tuhan. Because of that, not ready to meet God. Okay, next. Okay, ini perintah Tuhan nyata. Next, Matius 24 ayat 19 dan 28, 19, 20. Mari kita baca. Ini sangat penting untuk setiap kita. Fokus untuk menjadi murid dan memberikan. 2, 3. Kerana itu, pergilah jari semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, make disciple, memuridkan. Tuhan mau kita memuridkan, bukan setakat menjadi murid. So di sini siapa sudah menjadi murid Tuhan Yesus? Angkat tangan. Amen. Very good. So next ialah kita harus memuridkan. Ya, setiap kita ya. So mari kita tahu ya tentang pelayanan ya. Kita harus tahu kerinduan Tuhan. Next ya, Tuhan mau kita menjadi laskar Kristus, taat setia kepada komandan, yaitu Yesus. Menjadi pelari maraton. Anda harus pikirkan tentang kekekalan. Anda tak bisa hanya lihat tentang pekerjaan saja atau rumah tangga saja sebenarnya. Nanti saya akan mendalami sebenarnya. Dan itu untuk kebaikan kita. Saya harap Anda berjiwa besar. Paling penting, ini bukan berbicara tentang bahwa Anda tak perlu pergi sekolah atau tak perlu bekerja. Ini berbicara tentang prioritas. Semua ini pekerjaan, pelajaran dan sebagainya, rumah tangga menuju kepada Anda harus melayani Tuhan, kerajaan Allah, kekekalan. Kalau kita bisa memikirkan, saya percaya you are ever ready ya. Ada satu bateri kata ever ready ya. You are ever ready to meet God ya. Anda akan bersedia untuk bertemu dengan Tuhan ya. So sangat penting ya. Prioritas saja sebenarnya. Baik kita belajar, kita bekerja, baik kita belajar di sekolah atau college. So di sini okay next. So attitude to serve God dan sikap melayani Tuhan. Ini sangat penting sebenarnya. 3 poin saja sebenarnya ini. 3 poin. Dan sebenarnya saya percaya Anda sudah tahu juga. Sikap melayani ini berbicara tentang pemikiran. Anda harus mau mengubah pola pikir. Ya, mengubah pola pikir. Next, poin pertama ialah it's an honor to serve God. Satu kehormatan untuk melayani Tuhan. Itu satu kehormatan sebenarnya. Ya, karena kalau kita tahu bahwa kalau kita tahu bahwa kita sedang melayani raja segala raja, Anda pasti memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik bukan setakat keuangan, tapi memberi yang terbaik dalam pelayanan, dalam hidup. Ya, memang tak ada orang sempurna. Ada yang orang kurang bagian itu, ya kasih ada orang kurang bagian itu dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh dan dewasa, ya. So, okay, Mazmur 100 ayat 1 menyatakan bersorak-sorai bagi Tuhan, ya. Hai seluruh bumi, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. So bahasa Inggris kata serve the Lord with gladness.
artinya melayani Tuhan. Tuhan mau hati Tuhan, kita harus fokus melayani. Memang kita perlu bekerja, memang kita perlu belajar dan sebagainya. Beribadah kepada Tuhan sangat penting, ya. Ya, kan sering ya kita boleh memberi, ya. Saya harap Anda mempunyai bisa menerima, ya, teguran, ya. Karena biasa ada kala kita kata bahwa, Pastor, kamu sampaikan firman, kamu fokus kepada saya, kamu mau tembak saya. Ada orang kata, tapi saya mau kata bahwa Tuhan sedang menegur kita supaya kita sadar apakah kita menuju ke jalan yang betul. Sering kita bisa bekerja banyak waktu untuk Tuhan. Untuk dalam pekerjaan. Kita bisa sangat fokus kepada pelajaran. Bahkan kita bisa sangat fokus kepada rumah tangga. Sampai kita mengabaikan yang paling penting sebenarnya. Saya hanya mau terus terang, ya. Bukan bahwa semua yang saya sebut tadi tidak penting, tapi pelayanan kepada Tuhan juga sangat penting. Karena semua ini tadi saya sudah sharing bahwa pekerjaan, pelajaran di sekolah atau college, rumah tangga Anda harus supaya Anda membina semua ini untuk menopang pekerjaan Allah, pelayanan Tuhan, ya. Ya, so ini sangat penting supaya supaya Anda tahu yang paling penting sebenarnya. Pertama, kita harus sadar sikap tentang pelayanan, kehormatan sebenarnya. Kehormatan untuk melayani Tuhan. Saya hanya mau share, ada juga umat Tuhan yang sebenarnya tidak bisa melayani. Kenapa? Mungkin mereka sakit. Mungkin mereka dilahirkan dengan kecacatan di mana mereka tidak bisa melayani Tuhan. Seperti Anda. Anda harus bersyukur sebenarnya. Anda mempunyai peluang melayani, bahkan bisa sangat maksimum. Karena kalau kita sudah tua, sudah uzur, kalau kita mau melayani Tuhan, mungkin sangat fragile. Anda tak ada kekuatan, tak bisa datang, tak bisa memandu mungkin, tak bisa melihat dan sebagainya. So mari kita sadar, waktu Anda masih siap, mari kita memberi yang terbaik. Saya percaya ini hati Tuhan, ya, di mana kita harus tahu mempunyai sikap yang benar tentang pelayanan, ya, sangat penting. Next, your dreams, are you willing to pay the price? Mimpi, visi, ya, bukan setakat duniawi saja, tapi are you willing to pay the price? Apakah Anda rela untuk membayar harga? Next, apakah Anda berani, Tuhan mau kita berani membayar harga kerana cinta engkau kepada Tuhan? Hanya kerana cinta engkau kepada Tuhan. Anda datang pelayanan bukan kerana dipanggil, ya, teman atau sesiapa. Anda melayani Tuhan karena cinta kepada Tuhan Yesus. Kan ini sesuatu yang kita tak bisa membalas. Bayangkan, karena dosa kita, apakah kita akan selamat tanpa Tuhan Yesus? Tidak. Kita dipisahkan, tapi Tuhan Yesus datang untuk apa? Menebus kita. Dia tanggung semua dosa kita, pelanggaran kita di atas kayu salib. Anda perlu belajar untuk berani membayar harga. Ini pelajaran semua hidup sebenarnya. Tak ada orang sempurna, tak ada. Ya, so sangat penting, ya, di mana kita tak mengikut Tuhan, ya. It must be fully. Kalau kita tak fully, memang mungkin kita belum sempurna. Tapi kita harus mempunyai kerinduan untuk maju, untuk bertumbuh. Bahwa kita tidak akan menyangkal Tuhan seperti Yudas Iskariot. Kalau Anda tidak fully, ya, contohnya Anda sedang berpacaran, ya, bagaimana Anda bisa tetap cinta dia? Bagaimana? Anda harus fully. Kalau tidak, ada badai, ada sesuatu, ya, Anda akan give up, ya. Mungkin itu bukan dari Tuhan. Contohnya,
So ini sangat penting untuk setiap kita ya. Syarat mengikut Tuhan ialah ya, kita harus menyangkal diri, iaitu melupakan kepentingan diri. Apa arti melupakan kepentingan diri? Berarti kita harus fokus kepada Tuhan. Melupakan kepentingan diri juga berbicara tentang apa? Prioritas Tuhan. Bekerja perlu, belajar perlu, menjaga rumah tangga perlu, sosial perlu, hubungan dengan teman perlu. Tapi prioritasnya apa? Tuhan. Ya. Baru Anda bisa mengikut Tuhan. Kalau Anda belum sampai begitu, sangat senang Anda bisa menyangkal Tuhan. Oleh itu, ya, umat Tuhan tak semestinya akan apa? Rela mengikuti pintu kecil, ya, atau jalan sempit, ya. Karena ini sangat penting, ya. So satu hal ya, bahasa Inggris katakan anyone who intend to come with me has to let me lead. Has to let me lead, yaitu Tuhan. You are not in the driver's seat. You, kamu, don't run from suffering. Embrace it. Follow me. Okay, next. So terjemahannya lah begitu ya, bahawa ia harus membiarkan aku ya. Anda harus membiarkan Tuhan memimpin ya. Aku yang memegang kendali, Tuhan kata. Jangan lari dari penderitaan, hadapi. So mengapa ada kala orang selepas berdepan dengan badai, apakah ada kala pemeriksaan, mereka bunuh diri? Mengapa? Tidak kuat menghadap tentang kegagalan. Mengapa ada kala orang mau ya bercerai? Kalau kita sadar semua itu, Tuhan mau kita tahan menderita. So belajarlah waktu sekarang, semasa ada kesempatan, semasa kita masih bisa beribadah, ya, ya. Tuhan selalu mau kita maju, ya, ya. So jangan rasa tertuduh. Tuhan mau kita maju, Tuhan mau Anda maju, Tuhan mau Anda kuat. Dan bahkan Tuhan sudah sediakan kuasa. Ada kuasa di dalam Tuhan. Ada kuasa kalau Anda berjalan dengan Tuhan. Tuhan akan memimpin. Tuhan akan membuka jalan. Next. Martin Luther seorang teolog Jerman dan tokoh. Ya, okay, next. Ya, dan tokoh reformasi yang penting ya. Beliau kata, they give our master a crown of thorn. Why do we hope for a crown of roses? Artinya apa? Yaitu mereka memberi Tuhan, yaitu mereka yang mengkhianati Tuhan Yesus. Mereka memberi Tuhan Yesus mahkota duri. Mereka memberi Tuhan yang mahkota duri. Mengapa kita berharap pada mahkota mawar? Mengapa kita hanya mau yang indah saja, yang baik saja, tapi tidak rela membayar harga? Mengapa? Why? So mari kita belajar tentang hidup Tuhan Yesus, di mana dia menderita. Dia dalam tubuh manusia, tapi dia tidak menyangkal. Bahkan dia tidak berdosa. Oleh sebab itu dia bisa menebuskan dosa Anda dan saya. Ya, mari kita tahu, sangat penting belajar untuk membayar harga. Ya, so saya hanya fokus ke beberapa poin. Yang next. Ya, satu bagian di mana kita melayani bukan setakat kita memberi waktu, memberi kewangan dan sebagainya. Tapi Tuhan juga mau kita apa? Membuang sesuatu yang membuang seperti egois, keduniawian Anda dan saya. Semua yang duniawi dalam hidup kita. Ya. Contoh kesombongan, ya. Amsal 16 ayat 8 menyatakan, kecocokan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini berbicara tentang sombong. Orang sombong akan senang jatuh. So kalau Anda melihat bahasa Inggris ya, versi bahasa Inggris,
First pride, then the crash. The bigger the ego, the harder the fall. Pertama, kalau sombong, kehancuran. Semakin besar ego, semakin keras mereka jatuh. Dan ini sebenarnya begitu. Kalau kita tidak mau dididik sekarang, Anda akan berdepan dengan banyak tantangan. Anda bisa tanya tentang kepada sudah berumah tangga. Ada ataupun mereka yang sudah hidup sekian tahun. Kalau Anda tidak sedar dididik, satu kali Anda akan dididik sangat keras. So ada kala waktu kita beribadah, mari kita mau humble, belajar untuk mempunyai kerendahan hati, ya, humble. Dengar, memikirkan apakah ini satu kebenaran. Gereja, ya, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, gereja Berean, ya, bukan, saya lupa, bukan Berean, ya. Gereja Berean, bukan Kisah Para Rasul, gereja Berean, ya. Waktu Paulus memberitakan, mengajar mereka, apa yang mereka buat? Anda tahu? Mereka melihat firman Tuhan. Apakah yang diajar itu sesuai dengan firman Tuhan? Jangan discount. Yang ingat, ya, pastor sedang tembak saya. Mungkinlah. Tapi ada kala bisa Roh Kudus sedang berbicara kepada hidup Anda. Cara hidup Anda, cara kita bekerja, cara kita dalam rumah tangga, cara kita pergi sekolah, college, cara pelayanan kita bisa benar, tapi bukan sempurna. Kalau kita memahami, ya, ada kala setiap kita dari latar belakang, ya, pelayanan yang berbeda, gereja yang berbeda, mungkin dari kampung, dari waktu Anda bekerja di tempat lain, bisa sangat berbeda, ya, cara pelayanan. Oleh itu Tuhan mau kita selidik, membaca firman. Itu akan membersihkan pola pikir kita. Roh Kudus pasti akan menuntun Anda, pasti. Kecuali Anda menolak Roh Kudus. Ya, ini sebenarnya sangat. Mengapa dosa pertama ialah apa? Kesombongan Lucifer, kesombongan iblis. Ada kala orang berbicara tentang, ya, perzinahan ini dosa besar, apa-apalah, dusta, dosa besar dan sebagainya. Tapi ini kesombongan, sepertinya tak bisa dilihat, tapi konsekuensinya sangat berat. Orang yang belum cukup dewasa dalam pelayanan senang dicabar tentang bahagian itu. Kalau dia sudah melayani dengan sekian-sekian, ya, sudah dibagi posisi sekian-sekian. Kalau kita tidak menjaga hati, bahkan yang di depan mimbar bisa juga berjalan waktu. Kalau kita tidak menjaga hati, kita bisa jatuh, ya. Dan mungkin Anda kenal teman begitu. Sebenarnya keputusan dalam gereja sebenarnya ada karena ada sebab, bukan tak ada sebab, ya. So, next, satu hal yang sangat penting saya harap Anda belajar, karena ini berbicara tentang dusta, ya. So, saya baca saja, ya. Iblis adalah pembunuh manusia. Di dalam dia, ya, iblis, ya, tidak ada kebenaran, ya. Iblis ada pendusta dan bapa segala pendusta, bapa segala dusta. Dan ini mengapa saya mau point ini kepada kita, ya. Karena apa? Karena ini akan sangat mempengaruhi hidup Anda. Bukan setakat pelayanan, ya. Tapi kalau orang suka berbohong, ya, suka menipu, ya. Can you trust him? Nah, kalau orang sudah tidak percaya kepada omongan Anda, percakapan Anda, apakah kamu akan menerima perkenan dari mereka? Bahkan sangat jelas dari Tuhan memang tidak.
Karena Tuhan selalu akan bertindak sesuai firman Tuhan. Tuhan akan bertindak sesuai firman Tuhan. Kita bisa menyangkal Tuhan, kita bisa menolak firman Tuhan. Boleh, boleh. Karena Tuhan memberi kita apa? Pilihan. Tapi kalau kita tidak menjaga bagian itu, ya, suka berbohong, ya, karena kalau orang sudah suka berbohong, ya, tak ada harapan. Kecuali dia bertobat, dan bertobat sebenarnya tidak cukup. Dia harus melakukan, dia harus apa ya? He has to prove that he is trustworthy again. Dia harus menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya lagi, kan? Contohnya yang berpacaran, ya. Berpacaran, kalau pernah dibohongi, ada orang main 3, 4. Tak ada di sini, pasti tak ada lah. Saya percaya tak ada. Di luar saja, ya. Kamu masih bagi kesempatan untuk dia kah? Kalau saya, tahulah ya, saya tak mau cakap lah. Kamu tahu saya lah, ya. Cukup tahu lah. Ya. Satu kali, ini bergantung kepada mereka lah, ya. Apakah bagian pemimpin atau apa, ya. Ya. So yang masih jemaah okey lah, ya. Kita masih memberi kesempatan, ya. So ini sangat mempengaruhi hidup kita sebenarnya. So menjadi orang yang bisa dipercaya, ya. Next. Next. So saya baca untuk anda saja, Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, ya. Orang yang berbohong biasa, bahkan sering, ya, orang yang jahat. Tapi orang yang menasihat kesejahteraan mendapat sukacita, ya. So deceit is in front of those who devise. Orang yang suka berbohong sebenarnya, orang suka merencanakan sesuatu kejahatan. Tapi orang yang baik, ya, the counsel of peace, they have joy. Next. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tapi orang fasik akan senantiasa celaka, ya. Sangat jelas, ya. Orang yang dosa bibirnya kekejian bagi Tuhan. Ingat, kalau orang yang suka berbohong, ya, firman katakan, dan anda harus berhati-hati untuk orang seperti itu. Orang yang berlaku setia dikenannya, ya. So di dalam gereja, mari kita belajar untuk setia sesama, ya. Kalau ada sesuatu rahsia, mari jangan sebar, jangan gosip, ya. Okay, next, ini poin ketiga, sikap melayani, yaitu apa? Ini, wow, pas. Next, orang rajin dan kerja keras. Pelayanan itu perlu, sikap pelayanan sangat penting. Rajin dan bekerja keras, ya. So di sini firman menjelaskan. Okay, mari kita baca 2-3. Tangan orang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadi kaya, ya. So sangat jelas bahawa kalau dalam usaha kita rajin, kita diberkati. Kalau anda mau pelayanan, anda bertumbuh dan maju, anda perlu juga rajin. Bagaimana anda maju? Anda harus lakukan sekian. Dan anda akan menjadi cakap. Next. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja, ya. So ada kalau mari kita menjadi anak Tuhan yang bijak. Kalau orang hanya suka cakap-cakap saja, tak ada tindakan, ini tak akan membawa anda ke mana sebenarnya. Tapi mari kita bergerak, bertindak. Itu sangat penting, ya. Supaya anda berhasil beruntung, ya. Hard work always pay off, kata firman. Hard work always pay off. Dan sebenarnya hard work bukan rahasia, tapi ini pondasi. Paham pondasi? Karena waktu contohnya ada satu usaha yang mempunyai 1,000 pekerja. Dan sekarang mereka sedang mencari seorang CEO. Siapa mau menjadi CEO? Angkat tangan. Angkat tangan. Wow, mantap, very good. Very good. Anda mempunyai role untuk maju. It's very good.
Bayangkan kalau Anda sudah diterima menjadi CEO, berapa lama Anda bisa bertahan? Kan ini berbicara tentang apa? Harvard is a wadah, know-how, pengetahuan, manajemen dan sebagian bergantung kepada apa jenis industri. Anda harus tahu, mempunyai pengetahuan, at least sedikit. Satu kebiasaan mendengar satu khotbah hamba Tuhan ya, di mana dulu suami dipanggil Tuhan dan lepas itu seorang yang ambil alih tempat suaminya hanya bertahan 3 bulan. Sebenarnya kalau kita bisa melihat ya, Tuhan sebenarnya sangat mau mempromosi, tapi apakah Anda bisa bertahan? Kalau Tuhan mengangkat Anda menjadi pastor, pendeta, pemimpin gereja, apakah Anda bisa bertahan? Mungkin kerja kecil mungkin okey lah. Kalau Tuhan panggil kamu menjadi pastor, tak payah bersalah, 200 orang, 200 jemaat saja, apakah Anda bisa bertahan? Tanya diri saja sebenarnya. Karena ini berbicara tentang manusia. Ini berbicara tentang kekuatan rohani. Tadi saya ada share bahawa apakah Anda tahan, bisa bertahan? Ya. So ini hard work, ya, itu kerja keras rajin ini sebenarnya pondasi. Tuhan mahu kita bekerja keras ya. Mentalitas kerja ya. Supaya apa? Next. Supaya Anda bisa bermurah hati. So di sini ya, di sini firman berkata ya, ku berikan contoh. Dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus bahawa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Salah satu oleh itu, kalau Anda memahami, Anda bekerja atau Anda membuat usaha untuk menopang apa? Menopang kerajaan Allah, untuk menopang pelayanan, untuk supaya apa? Supaya lebih banyak jiwa bisa kenal Tuhan. Bahkan bukan setakat itu, tapi supaya orang bisa dimuridkan. Dan ini semua peluang sebenarnya. Perlu topangan ekonomi. So itu sebab di dalam satu gereja, umat sebenarnya setiap kita memain peranan yang berbeza sebenarnya. Tapi waktu Anda setia, Anda akan diterima Tuhan. Tuhan kata kamu hamba Dia yang baik dan setia. Ya. So mari kita mengerti itu. Okey, dan next. Pengkhotbah, okey, mari kita baca 2-3. Segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Kerana tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Firman bahasa Inggeris kata ya, grab it and do it. Whatever that you face, do it heartily to God. This is your last and only chance at it. Waktu Anda hidup, this is the only chance Anda bisa melayani Tuhan. Kalau Anda sudah meninggal, ya, ini hanya berbicara tentang apa? Tuhan sedang menghitung semua, melihat semua. Kalau semua telanjang, percayalah, semua telanjang di depan Tuhan. Anda tak bisa bohongi Tuhan. Semua telanjang. Dan most certainly we are all headed. Anda mau meninggal atau tidak mau meninggal, pasti terjadi. Ingat. Oleh itu, semasa kita mempunyai kesempatan, mari kita mengajarkan semua itu. Melayani Tuhan. Waktu Anda masih bisa berjalan, waktu Anda masih bisa melihat. Karena ada waktu di mana Anda, siapa tahu apa yang terjadi besok, siapa tahu. Tak ada garanti di bumi, tak ada garanti. Tuhan bisa mempunyai rencana sangat besar. Tapi kalau ada kala, kerana kita cuai,
Kerana kita tidak berjaga-jaga. Anda bisa kita batalkan. Ada orang bisa mungkin kecelakaan, kemalangan dan sebagainya. Tak bisa bergerak lagi. Masih hidup. Nah, yang masih hidup, Anda masih bisa melayani Tuhan, tapi hanya dengan apa? Bagaimana kalau Anda hanya bisa berbaring di katil ya? Bagaimana Anda melayani Tuhan? Siapa tahu? Coba. Masih boleh melayani Tuhan? Masih. Very good. Berdoa sajalah. Saya tidak tahu, ada kala ya, contoh Tuhan mempunyai rencana yang baik dan besar sebenarnya untuk setiap. Saya percaya, mungkin Anda bukan dipanggil menjadi pastor atau pemimpin, tapi pasti Anda mempunyai rencana yang baik. Saya percaya. Tapi kerana ada kala kita cuai dan tidak berhati-hati, sesuatu terjadi, ya memang Anda masih boleh berdoa, memang masih boleh melayani, memang. Boleh berdoa, memang boleh. Bahkan firman kata, waktu Anda bertobat, Dialah taat dan setia untuk mengampuni engkau dan menyucikan semua kesalahan dan dosa kita. Boleh, Tuhan menerima. Tapi yang Tuhan lihat nanti mungkin tentang upah, mungkin akan dikurangkan. So, mari kita berhati-hati waktu Anda masih bernafas. Mari kita, kalau Anda sadar sebenarnya, satu kehormatan melayani Tuhan sebenarnya. Satu kehormatan. Dan masih ada waktu, mari kita melayani Tuhan. Dan di sini next. Next. Ini ya, saya mau Anda renungkan. Mengapa begitu? Karena sebenarnya ada rahasia-rahasia dari Tuhan sebenarnya. Kalau Anda untuk mereka yang sudah melewati hidup, mungkin mereka memahami sedikit. Saya belum bisa memahami semua, tapi saya tahu sedikit. Mari kita baca bersama 2-3. Ini homework ya untuk Anda ya, renungan waktu Anda balik ke rumah ya. Mari kita baca bersama 2-3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang jahat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, dan juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan yang cerdas, dan karunia bukan yang cerdik. Karena waktu dan nasib diambil mereka semua. Okey, stop. So bisa tangkap sedikit. Karena waktu dan nasib, kemenangan perlombaan bukan yang cepat, keunggulan perjuangan bukan yang kuat. Mengapa ada kala orang yang sangat sederhana Tuhan pakai ya, bisa sangat besar, sangat berhasil. Roti bukan yang berhikmat, kekayaan bukan yang cerdas dan bijak. Kebelakangnya saya sadar sedikit juga, kekayaan bukan yang cerdas sebenarnya. So Anda harus tanya ya, ini hubungan untuk Anda ya, ini kamu cari Tuhan, saya percaya Tuhan akan berbicara. Nah, karunia bukan yang cerdik. Okey, mari kita baca 12 ya. Kerana manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelaka, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ya, so ini sebenarnya ya tadi saya sudah share ya. Kalau kita tidak tahu waktu, mungkin Anda ingat, saya masih muda, 20 lebih saja, 11-an lebih saja. Banyaklah, masih kuat. Banyak waktu lagi melayani Tuhan. Kalau kita sadar ya, kita mesti semasa dan kesempatan melayani Tuhan. Karena kebanyakan, kalau kita lihat ya, itu Matius 7:13-14, banyak orang kan memilih jalan yang lebah besar, pintu yang besar. Kalau ada pilihan ya, siapa mau suka pilih masuk melewati pintu yang sesat? Siapa mau?
Kalau ada pilihan, kalau yang biasa memandu, siapa suka jalan yang kecil? Kalau boleh bayar tol, siapa suka? Saya. Puji Tuhan, ini orang luar biasa. Haleluya. Ini orang luar biasa. Harus dan sebenarnya ada banyak hal di dalam hidup ni. Kalau kebaikan orang menuju itu, jangan. Nah, contoh, kalau orang stop market ya, kalau banyak orang pergi ya, jangan. Ya, ini stop pasti naik, semua orang beli. Jangan. Mengapa orang bisa berhasil? Jangan ikut. Dan sebenarnya ada banyak harus kita belajar sebenarnya. Banyak kita tidak tahu. Kalau kita memahaminya, banyak kita tahu. Pekerjaan di dunia bisnis, pelayanan, rumah tangga dan sebagainya. Sebenarnya banyak kita tidak tahu. Kita tidak paham sebenarnya. Tapi untuk yang sudah melewati ya, at least tahu sedikit ya. Kamu tanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, mereka tahu sedikit. Ya, ini tak boleh. Ini, okey. Guna ini ya. Mereka bagi tahu ini ada hikmat. Oleh sebab itu, ada kala kita perlu mendengar nasihat orang yang sudah berumur. Perlu dan sebelum kita membuat keputusan yang sangat penting dalam hidup, kita perlu mendengar. Dan pasti waktu anda sungguh-sungguh Tuhan dan kamu minta tanda dari Tuhan, Tuhan akan menuntun anda. Pasti. Saya percaya dan sepenuh hati, pasti Tuhan mau. Karena Tuhan mau yang baik untuk anda, tapi bukan iblis. So mungkin ada orang tanya, Pastor, not fair lah, life is not fair. Ya, life is not fair. Ya, hidup tidak adil. Tapi ada solusi. Life is not fair, ya, not fair. Tapi mengapa saya dilahir di dalam keluarga yang miskin? Mengapa saya tak ada pelajar? Mengapa saya begitu? Mengapa keadaan saya begitu? Life is not fair. Tapi saya hanya mau kata bahawa ada berita baik itu, Roh Kudus akan menuntun anda. Roh Kudus sangat rindu menuntun anda. Tapi persoalannya, you want the Holy Spirit or not? Kamu mau Roh Kudus? Kamu maukah? Siapa mau Roh Kudus? Seperti belum banyak. It's okay. Mari ini menjadi assignment untuk anda ya. Renungkan mengapa itu. Ya, ini dua firman Pengkhotbah 9, 11 dan 12. Hidup ni kita harus banyak belajar. Kita belajar, kita sudah tahu, mari kita aplikasikan, menerap ya, melakukannya. Kalau tidak, kita tak belajar ke mana-mana sebenarnya. Kita tak sampai ke mana-mana. Ya, so mari kita belajar. Next, okay. Ini sangat jelas ya. Jangan hendaklah kerajinan kendor ya. Biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan ya. Tuhan mau kita ya tetap rajin ya, semangat melayani Tuhan. Ya, semangat melayani Tuhan. Okay, next. Saya baca saja, anda sudah tahu ya sebenarnya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Ya, biar orang tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara besar. Saya harap anda belajar ya dalam hidup ini. Waktu anda melihat orang ya, apakah teman sekerja, sangat penting sebenarnya. Be alert. Orang kalau tidak setia dalam perkara kecil ya, jangan terlalu mengharap. Ya, kan memang tak akan setia dalam perkara besar. Never. Karena orang tidak. Okay, next ayat 13 menyatakan, kan kita tidak bisa mengabdikan kepada Allah dan kepada mammon, kepada dunia ini. So mengapa Tuhan mau kita mengabdikan kepada Allah? Mengapa? Tadi saya sudah share, kita harus bekerja.
Kita harus pergi sekolah dan college. Kita harus mengurusi tentang rumah tangga dan sebagainya. Tapi mengapa Tuhan kata kita harus mengabdi kepada Allah? Karena sumber hikmat dari Dia. Ya, you cannot serve God and Mammon. You cannot. Next, sikap melayani Tuhan, attitude to serve God. Ya. Pelayanannya satu kehormatan. Bagi teman kamu, pelayan satu kehormatan. Bagi teman kamu, jiran kamu, pelayan satu kehormatan. Bagi tahulah, bapak-bapak, ibu-ibu, pelayan satu kehormatan. Ya, it's an honor to serve God. Kita masih bernafas, pelayan satu kehormatan. Kedua, berat sikit ya. Bagi jiran kamu, bagi jiran kamu, berani membayar harga kerana cinta. Bukan cinta kepada Amoy atau siapa, tapi cinta kepada Tuhan. Ya, berani membayar harga kerana cinta. Berani membayar harga. Ini pondasi sebenarnya. Kalau Anda mau maju, ya. Ketiga, rajin kerja keras. Seperti Anda rajin dan bekerja keras di tempat kerja kamu atau di rumah tangga kamu, ya. Ada homemaker di sini juga, ya. Ada yang menjaga rumah. Seperti Anda kerja keras di rumah, harus kita bekerja keras di ladang Tuhan. Ya, harus, ya. Ya. So kerana Anda sudah bisa menangkap waktu, ya, mengapa Matius 6:33 begitu penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah Tuhan dulu. Ini bukan berarti dia kata carilah Tuhan dulu, bukan bahwa jangan kerja atau jangan belajar atau jangan jaga rumah tanggamu, bukan. Carilah dahulu. Ini berbeda prioritas. Semua segala akan dibagi kepada engkau. Mari kita berdoa, ya. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk bertumbuh di dalam Engkau, untuk menjadi lebih dewasa di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, jamah setiap umat-Mu yang datang petang ini Tuhan, jamah mereka, berkati setiap mereka Bapa. Biar selepas mereka sudah mengerti hati Engkau Tuhan, waktu mereka sudah mengerti firman-Mu Tuhan, mereka akan terus menerap, mengaplikasikan, menjadi pelaku firman dalam hidup mereka. Dan hamba tahu bahawa waktu mereka melakukan sesuai firman-Mu Tuhan, hidup mereka pasti berhasil dan beruntung. Karena itu rencana Engkau. Engkau hanya mempunyai rencana baik untuk setiap kami Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami bagi semua kemuliaan kepada Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus.